Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Makicer, ketemu lagi di channel YouTube Makicer. Mari kita cerita. Oke teman-teman, hari ini kita bercerita tentang kisah inspiratif. Kisah inspiratif yang seperti apa sih? Yang pastinya lain daripada yang lain dan berbeda dengan cerita-cerita kemarin yang sudah ada di channel YouTube Makicer. Oke, hari ini kisah inspiratifnya akan berkaitan dengan program tabungan akhirat. Nah, penasaran kan pasti kok ngomongin akhirat gitu kan? Oke, hari ini kita kedatangan tamu Bapak Haji Dodi Hermanto. Betul Pak? Namanya betul, Pak? Betul, Atau betul. ada embel-embel yang lainnya, Dokter Andes, belakang-belakangnya Saya Pak? cukup Dodi Hermanto aja. Oke, baik. Saya panggilnya Pak Dodi ya. Siap. Pak Haji Dodi ya. Boleh terserah yang baik aja. Oke, silakan Pak. Bapak mau ingin menyapa teman-teman sahabat Makicer Pak. Silakan Pak. Hai sahabat Makicer, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik, sehat semuanya ya. Berjumpa dengan saya Dodi Hermanto di Makicer ini. Iya, Makicer, mari kita cerita. Jadi Mari Pak, kita cerita. kita enjoy Pak, karena kita senang bercerita kan Pak. Oke. Jadi kita enjoy aja, nanti teman-teman dari kisah inspiratif yang hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat nantinya. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya. Nanti supaya lebih bermanfaat lagi kisah ini, teman-teman juga bisa share. Baik, penasaran pastinya teman-teman Pak Dodi ini siapa? Dan kenapa kok tiba-tiba kita ngebahas tentang tabungan akhirat Pak ya? Pak Dodi ini adalah seseorang yang sangat luar biasa, yang mempunyai jiwa yang ikhlas luar biasa karena beliau adalah seorang yang mengurus tabungan akhirat atau yang owner Pak ya, karena Bapak yang mengurus, mendesain, mengurus, terus memberikan juga Pak ya. Jadi di sini Pak Dodi akan menceritakan kisahnya tentang banyak hal terkait dengan tabungan akhirat Pak. Baik. Kalau dari Pak Dodi sendiri sudah berapa lama nih Pak tabungan akhirat ini berjalan? Tabungan akhirat ini saya bentuk tanggal 1 Agustus tahun 2018. Jadi sekitar 3,5 tahun yang lalu. Gitu. Tahu 3 tahun Ya. setengah yang lalu. Oke. Ini terinspirasi waktu itu ada seorang anak datang ke rumah. Dia pamit, dia mau belajar di pondok pesantren. Setelah dia pulang saya berpikir, kalau saya berbagi sendiri, maka apa ya pahalanya atau keberkahan buat saya sendiri. Saya ingin bagaimana kalau saya ngajak orang lain untuk bergabung supaya makin banyak yang berdonasi, makin banyak manfaatnya dan makin banyak orang menerima keberkahan kita aja. Itu. Kemudian niat saya ini saya utarakan ke istri pertama kali. Saya istri datang, saya ajak omong, saya sampaikan niat saya. Awalnya dia meragukan karena saya belum pernah seperti ini gitu loh. Ini kan jangan main, Pak, dia bilang. Ini hubungannya langsung dengan Allah. Kita harus ikhlas dan istiqomah. Ya, akhirnya setelah kita diskusi berapa lama lah, beliau menyetujui dan alhamdulillah sangat mendukung. Itu memang tidak mudah ya Bu ya. Awal berdiri itu kan orang belum tahu kan. Saya mengajak pertama, saya udah ajak 2 orang yang saya anggap bisa tapi mereka menolak. Yang alasan nggak berani lah, belum siap lah. Saya berpikir kalau saya menunggu orang lain kan nggak jalan-jalan. Iya. Nah, saya coba sendiri. Nah, itu mulai dari saya komunitas lingkungan saya arisan. Tapi yang pertama saya ajak istri dulu bergabung, anak-anak, baru lingkungan, baru teman-teman sholat di jamaah di masjid. Kemudian teman-teman kantor yang lama nggak ketemu saya WA-in. Ada teman-teman di sosial media itu, akhirnya sampai sekarang ini Bu. Pak Dodi itu ini ya, PNS ya Pak ya? Ya, saya pensiunan PNS. Ya. Dan saya tidak menyangka bahwa saya akan begini. Karena sebelum saya memasuki masa pensiun, saya udah diberikan pelatihan di kantor. Nanti kalau pensiun usahanya ini. Saya udah siapkan tuh Bu waktu itu. Udah banyak saya ke kantor. Setelah pensiun, saya berpikir lagi nih. Nah udahlah saya capek lah dunia itu gitu. Saya masih banyak utang lah kasarnya dengan Allah. Maka total semua saya tinggalkan.
saya balik di sini. Teman-teman penasaran pasti Pak, apa sih itu tabungan akhirat gitu Pak? Begini, saya mengajak orang ya untuk bergabung ini menyisihkan sedikit rezekinya untuk di tabungan di akhirat, karena dia tidak akan menikmati hasilnya sebelum nanti di akhirat. Tapi sudah ada sih yang menerima sekarang. Tapi intinya ketika kita sudah kembali, kita sudah punya tabungan. Gitu. Kenapa dinamakan tabungan akhirat Pak? Ya. Kenapa kok namanya tabungan akhirat gitu? Ya, karena pure yang murni ini kita untuk akhirat gitu. Dan ini memang tidak semua loh Bu Ros, orang tertarik dengan ini. Dari 100 orang yang saya datengin itu mungkin hanya 70% yang bergabung, dan semua itu di luar pemikiran saya. Oh, jadi rupanya orang yang bersedekah itu tidak murni dia berharta gitu. Jadi harta bisa, tapi berbagi itu masalah hati. Itu yang pengalaman saya. Jadi banyak banget bisa menilai orang tuh, jadi tidak dinilai dari luarnya aja ya Pak ya, karena kan orang pasti menilainya itu wah punya mobil, punya rumah banyak gitu kan, tapi untuk berbaginya tuh sedikit ya Pak ya. Karena beda Bu, orang saya cuman katanya sih, orang yang ahli ibadah belum tentu ahli sedekah. Ya, betul. Nah, itu jadi saya akhirnya oh iya begini, jadi melihat orang, bukanlah, kita nggak melihat orang dari, kadang orang yang mampu, orang yang saya lihat, ini dia nggak mungkin mau. Saya ngomong, Masya Allah, dia ngasihnya yang di luar dugaan saya. Jadi itu yang membuat saya, oh beginilah orang bersedekah. Yang bikin Bapak nekat membuat dan menjalankan program ini sendirian itu kenapa Pak? Ya karena saya tadi sudah katakan, saya sudah mengajak, ada teman diskusi, dia mau, tapi saya beri tugas ini, aduh saya belum berani ini karena masalahnya. Karena begini Bu Ros, mereka dengan akhirat, mendengar kata akhirat, mereka sudah berpikir gitu loh. Padahal kita kan justru, kalau saya pikir itu kan lebih enak ya, karena kita kan langsung ya mencari berkah dan rahmat dari Allah. Tapi tidak semua orang, dan daripada ini tidak jalan Bu, ya saya jalan gitu. Mungkin banyak orang yang berpikir orang masih sehat kok gitu kan Pak ya. Orang juga berpikir masih produktif, ngapain mikir akhirat, karena banyak orang yang memikirkan dunia aja gitu kan. Karena sebenarnya orang itu harusnya mengetahui bahwa kita hidup di dunia untuk tujuan akhirat. Seperti yang Pak Dodi bikin ini ya, berarti tujuannya salah satunya ke situ Pak ya. Karena kematian itu kan datangnya tiba-tiba. Jadi kita nggak tahu kalau mati itu kan bisa suatu waktu gitu. Kalau saya dengar saya pernah dengar ada yang bilang kita jangan takut mati, jangan cari mati, tapi rindukan mati. Gitu. Jadi kita mati udah siap gitu Bu. Itu yang salah satunya dengan program tabungan kita akhirat ini ya. Meninggal tuh sudah punya tabungan gitu. Iya, berarti kalau dari Pak Dodi sendiri tuh dari tabungan akhirat ini tujuan yang Bapak inginkan tuh apa Pak? Seperti apa gitu? Intinya saya mau mencari berkah Bu, mencari rahmat dari Allah. Jadi saya bekerja ini murni. Saya kalau orang di bisnis ini bisnis non profit lah gitu loh. Jadi tidak ada keuntungan. Keuntungan saya ada, tapi nanti saya nikmatin kalau saya udah di sana. Itu. Makanya namanya tabungan akhirat. Masya Allah, keren banget lah ini teman-teman. Jadi dari berbagai cerita yang Bapak sampaikan itu bahwa dari tabungan akhirat itu mempunyai tujuan yang sebenarnya kita menabung dari sekarang, nanti saat di akhirat itu kita bakalan ibaratnya itu menanam dulu baru akan menuai gitu Pak ya. Dan ini pastinya teman-teman tuh mungkin harus sering banyak mendengar kisah bahwa kita tuh tidak akan hidup selamanya. Seperti yang Pak Dodi tadi sampaikan bahwa kita tidak tahu kita mati kapan lah ya ibaratnya gitu. Tapi kita sudah siap karena kita sudah mempunyai bekal untuk di akhirat nanti. Karena semua orang kan pasti larinya ke sana Bu ya. Dan tapi banyak juga Bu, maaf saya katakan, mereka saya tawarkan lah kita. Saya ini mengajak lah Bu. Mengajak itu tidak harus mereka ikut, mengajak kebaikan tuh udah harus ya. Jadi mereka berpikir gampang lah gitu. Jadi makanya tadi saya bilang ke Ibu, tidak semua orang tertarik akhirat. Hanya orang beriman ya. Kalau udah iman, udah semua udah beres lah gitu. Aja. Kalau perkembangannya sendiri sekarang bagaimana Pak? Nah, jadi ceritanya begini Bu Ros. Maaf sekali karena saya banyak kesibukan lain. Jadi ini berjalan
sepertinya jalan di tempat lah. Karena saya juga ada kegiatan lain lah, sebagai pengurus di wilayah saya yang sudah hampir 20 tahun yang akan saya tinggalkan ini. Terus saya juga ada kegiatan lain di masjid untuk pengelolaan kaleng yang saya ini. Oh iya, kaleng bekas juga. Jadi dan yang paling saya inginkan setelah ini, saya berpikir ini kalau nggak ditangani benar-benar maka akan berjalan Bu, tapi tidak optimal. Nah, setelah saya buatkan suatu brosur, saya udah niat saya lebih kembangkan lagi, kan makin banyak orang yang berdonasi, makin banyak orang kita santunin Bu Ros. Itu aja. Betul Pak. Nah, kalau reaksi keluarga, terusnya masyarakat dan juga teman-teman Pak Dodi sendiri dengan program yang Pak Dodi punya ini gimana Pak? Ya, bervariasi Bu Ros. Kalau lihat masa lalu saya, mereka mencibir gitu. Apa-apa, karena saya tidak mencari pujian manusia di sini. Masa lalu tuh maksudnya gimana? Saya dulu bukan orang pondok pesantren. Saya dulu mungkin sholatnya bentang-bentong lah gitu, karena kesibukan di kantor yang ini. Karena saya udah usia 66 tahun, jadi setelah saya pensiun, yang tadi saya bilang Ibu Ros, yang tadi semua bisnis macam diajak teman ini, akhirnya saya lari ke ini karena saya masih punya utang nih, gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang Allah masih berikan saya kesempatan gitu aja. Berarti reaksinya tuh berbagai macam reaksi ya. Tapi lebih dominan apa Pak? Lebih dominan support atau? Mensupport Bu, dan mohon maaf mereka kaget gitu loh. Mereka kaget loh, kok saya jadi begini gitu. Kalau ya semua kan ya ada yang bilang hidayah, ada bilang ya udah pokoknya saya jalanin aja kok itu. Alhamdulillah Pak ya. Lebih condong ke support mungkin ya Pak ya? Ya, terutama istri ya. Istri wah hebat istri. Mudah-mudahan Ibu panjang umur ya Pak ya, bisa selalu mendampingi. Luar biasa, alhamdulillah. Nah, kalau dari Pak Dodi sendiri di lingkungan masyarakat itu yang namanya kita, apalagi terkait dengan masalah uang dan untuk berbagi itu tidak semua orang mempunyai jiwa untuk berbagi. Itu ada yang mencibir nggak sih Pak? Pastinya saya nggak tahu, tapi pastinya pasti ada. Karena saya melihat dari dengar suara lah, tapi memang saya di lingkungan saya memang saya ajarin mereka bersedekah. Itulah melalui kaleng sedekah di masjid. Jadi semua warga saya berikan kaleng. Alhamdulillah kita setiap bulan bisa memberikan donasi ke masjid. Jadi saya ajarkan teman-teman keluarga saya, anak saya, saudara saya dengan bersedekah. Dan saya memotivasi gitu loh, karena plus mencontohkan ya. Karena ada yang bilang, wah jangan jarkoni ya, gitu macam jangan lakukan ini, kita guru aja. Masya Allah. Kalau pengalaman yang tersulit selama menjalankan program tabungan akhirat ini apa Pak? Pengalaman yang paling sulit banget menurut Bapak? Ya pada waktu awal Bu Ros. Waktu baru awal itu kan saya mengajak gitu. Ya saya kasih semacam proposal, saya ketik sendiri lah dengan manual. Iya Pak, saya pelajari. Ada yang saya kalau udah begitu 2 kali saya ingatkan enggak, berarti sudahlah. Terus responnya memang waktu kurang karena belum ada bukti ya. Tapi setelah ada, memang saya begini Bu Ros. Pada awalnya saya memang lingkungan dulu Bu, ya mungkin ada yang langsung respon, ada yang masih pikir-pikir, ada yang tidak ditanggapin itu, tapi saya maklum dan saya menganggap positif aja. Memang awalnya harus begitu, aja. Mengalir Pak ya. Mengalir ya, betul. Ya kalau orang melakukan suatu kebaikan tidak melulu selalu diberikan support, pasti bakalan banyak banget cibiran. Tapi karena Bapak istiqomah menjalankannya, jadinya Insya Allah amin. Dengan berapa tahun tadi sudah berjalan? Ini sudah berjalan 3,5 tahun. Oh, 3 tahun setengah ya, Masya karena Allah. Berdirinya tahun 98 atau Agustus. Kalau pengalaman paling indah, Pak? Paling indah yang membuat Bapak puas, terus punya rasa kebanggaan sendiri gitu. Saya bisa mengajak orang berbagi ya. Jadi bukan saya saya sendiri gitu. Saya berbagi, jadi saya senang gitu orang berbagi, kita yuk nanti masuk surga sama-sama gitu katanya. Dan yang paling saya senang ini Bu Ros, saya tuh menyantuni ke anak-anak. Di situlah kebahagiaan saya. Saya datangnya satu persatu anak, saya berikan, saya usah. Itu kenikmatan buat saya. Betul. Dan itu hal yang paling saya senang Pak.
Saya Iya. paling senang banget kalau misalkan udah berbagi, terus ekspresinya tuh Pak, yang Ya. bikin saya tuh, oh seneng banget gitu. Apalagi Bapak continue kan, kegiatan tuh continue Ya. dilakukan, dan ketika mereka ekspresinya tuh Pak ya, Ya. itu yang paling saya juga merasakan seperti yang Bapak rasakan Ya. itu. Jadi ada rasa wah puas gitu ya Pak ya. Betul. Masya Allah. Kalau dari donatur itu sendiri, kalau mereka mau berdonasi itu kemana Pak kira-kira? Macam-macam, Boros. Karena Bapak bisa menjelaskan ke teman-teman. jadi macam-macam. Ada yang dekat-dekat bisa langsung ke saya. Bahkan yang dekat pun mereka transfer gitu. Jadi kita bebas. Mau transfer boleh. Kalau yang dekat saya pernah ngambil ke rumahnya, nggak ada masalah buat saya. Saya ingin mempermudah gitu orang berdonasi, jadi tidak dipersulit gitu. Nanti untuk teman-teman yang mau berdonasi juga, kita di sesi terakhir nanti akan ada nomor WhatsApp, terus juga nomor rekening Pak ya. Ada barcode-nya ya? sekaligus. Iya. Barcode Ada barcode-nya juga nanti. Nah kalau untuk donasinya itu harus terprogram, maksudnya harus dibudgetin nggak Pak? Misalkan harus 100.000, 500.000 atau gimana Pak? Oh enggak. Karena setiap orang kan masing-masing mempunyai kelebihan rezeki ya. Kita tidak paksakan harus, ada sih yang donatur tetap, ada yang tidak tetap. Bahkan tidak berupa uang pun kami terima, misalnya buku sekolah, alat sekolah gitu. Jadi berarti tidak harus melulu uang ya. Oh teman-teman, tidak harus Jadi, melulu uang. Jadi bisa mau apa aja tadi Pak? Buku buku, boleh. mungkin peralatan sekolah Oh lah iya, ya, terus perlengkapan baju sekolah. atau sepatu lah, itu ada tulis gitu. Nah, ini yang paling saya tunggu nih Pak Dodi. Dari semua kisah yang Pak Dodi sampaikan, cerita Pak Dodi sampaikan terkait dengan program kegiatan tabungan akhirat ini, ada keajaiban dari sedekah yang Bapak rasakan nggak Pak? Karena setiap orang mempunyai pengalaman-pengalaman yang kategorinya itu bikin kita tuh bisa menginspirasi orang banyak bahwa dengan bersedekah kita akan gimana, dengan bersedekah saya merasakan sendiri banyak hal gitu. Apa Pak kalau yang Pak Dodi rasakan? Kalau saya mohon maaf sekali nih, mungkin orang melihat saya seorang sehat, padahal ada 7 penyakit yang Tuhan titipkan ke saya. Di usia Bapak Sekarang 66 tahun. tahun. Saya kena penyakit lambung kronis itu sudah hampir 30 tahun. Dan sudah 3 kali endoskopi saya. Ya. 30 tahun. Terus saya kena diabetes itu sejak tahun 98 Boros. Sampai sekarang, sampai saya insulin ya. Terus ada juga darah tinggi naik. Yang terakhir saya 3 tahun ini jantung Boros. Nah, ini yang mau saya bilang Boros. Dokter sudah memvonis saya harus pasang ring. Udah dipasang. Saya udah dengan istri udah pasrah. Begitu kateterisasi mau dimasukkan selang, udah masuk. Saya nunggu lama kok, dokternya tiba-tiba pergi, berlima tuh gimana, datang lagi, Pak maaf Pak, ini Bapak nggak usah lihat yang lalu-lalu deh, gitu. Bahwa Bapak belum perlu pasang ring. Masa ini kan saya pikir keajaiban ya, dari Tuhan, dari Allah ya. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang saya terima, karena rezeki itu bukan uang aja lah Boros. Oke, Masya Allah. Oke, untuk teman-teman ini kisah yang sangat inspiratif banget untuk kita. Jadi teman-teman itu boleh nanti ikut gabung kalau mau berdonasi kita, nanti ada WhatsApp-nya di sini, ada alamat juga untuk teman-teman. Dan jangan lupa nanti sahabat Makicar, inspirasi ini datangnya kapan saja dan dari mana saja, termasuk saat kita sedang dalam kondisi sulit dan banyak rintangan. Namun kesulitan harusnya bukan hal yang menjadikan kita lemah. Namun, kesulitan dan seringnya mendapat rintangan bahkan akan menguji kualitas kita dalam hidup kita. Jadi, mari mulai dari diri kita untuk memulai melangkah dalam kebaikan. Oke teman-teman, nama rekeningnya nanti akan ada di deskripsi nanti ya. Nah teman-teman kalau misalkan ada yang penasaran, mau komen, mau nge-share, mau subscribe, keren banget. Jangan lupa like ya, terus share juga karena ketika kamu berbagi informasi yang baik, kamu akan mendapatkan kebaikan. Seperti yang Pak Dodi lakukan, ini luar biasa, kebaikan yang luar biasa dimulai dari yang kecil hingga besar. Pak Dodi ini mempunyai tabungan akhirat yang bisa menggunung ketika kalian mau bisa membantu kita untuk berbagi. Ya Pak ya, mudah-mudahan panjang umur Pak, terima kasih banyak. Amin, amin. Sehat, berkah rezeki juga. Amin. Salam untuk Ibu yang hebatnya luar biasa. Waalaikumsalam, sampaikan nanti. Iya, teman-teman jangan lupa ya, nanti boleh komen di bawah ini dan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di acara Makicar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.